Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para santri sekalian, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tugas yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu beribadah. Bagaimana cara kita menjalankan ibadah? Ahli fikih mengatakan dan membagi bahwa cara menjalankan ibadah itu ada dua. Yang pertama dengan cara ta'abbudi, yaitu ibadah semata-mata dikerjakan tanpa punya pikiran yang neko-neko. Artinya semata-mata dikerjakan untuk beribadah. Ta'abbudi. Jadi ibadahnya ini dilakukan tanpa perlu di otak-atik, tidak perlu dinalar. Contoh, umpamanya kita ibadah sholat. Sholat subuh 2 rakaat, tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa subuh 2 rakaat? Maghrib 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Enggak perlu diotak-atik seperti itu. Namanya ibadah secara ta'abbudi. Kemudian yang kedua, ibadah secara ta'agguli. Artinya ibadah yang pelaksananya dijalankan dengan akal, dengan nalar, dengan pikiran. Dan ibadah kelompok ini, ibadah ta'agguli ini ternyata lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang secara ta'abbudi. Bahkan ibadah secara ta'abbudi bisa diintervensi oleh ibadah dengan cara ta'agguli. Kita ambil contoh. Azan pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW lewat sahabat Bilal, itu dikumandangkan dengan suara keras di atas ketinggian tertentu dan biasanya sambung menyambung. Kalau azannya di Masjidin Nabawi, kemudian di masjid yang lain yang mendengar, menyambung azan itu. Aslinya seperti itu. Nah, sekarang azan kan sudah cukup dengan pakai alat pengeras suara. Wis tekong ndi-ndi. Aslinya kan azan itu dikumandangkan di masjid di sini. Kalau di Kikil itu biasanya kalau udah termas azan kita ikut-ikut nyambung azan di sini. Tapi sekarang sudah cukup ada satu azan, kita sudah bisa memahami bahwa itu sudah saatnya waktu sholat. Kemudian contoh yang lain, menentukan waktu sholat itu aslinya dulu pakai matahari. Jadi kalau matahari di depan masjid itu biasanya ada besi sebesar telunjuk berdiri tegak. Kalau sudah tidak ada bayangannya, itu berarti waktu itu sudah waktu sholat zuhur. Kalau sudah condong agak ke berapa derajat itu sudah waktunya sholat asar. Aslinya seperti itu. Tapi sekarang sudah diotak-atik oleh nalar, oleh akal, cukup pakai jam. Ibadah haji contohnya. Orang sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu kan harus jalan kaki. Tapi sekarang ada yang namanya kendaraan. Ada yang namanya eskalator. Ini ibadah yang diutak-atik, ta'agguli. Kemudian ada lagi zakat. Zakat ini sekarang dilakukan oleh basis
badan amil zakat dan sedekah. Kalau dulu zakat ini dilakukan oleh amil. Sekarang sudah kemajuan zaman diintervensi oleh akal menjadi dilakukan oleh basis badan amil zakat dan sedekah. Nah, para santri sekalian, agar kita ini bisa menjalankan ibadah dengan tenang, ada beberapa contoh yang perlu kita fahami bersama. Ternyata ibadah ini sebenarnya ringan bagi orang yang merasakan bahwa ibadah ini kewajiban, perintah Allah SWT. Tetapi juga akan merasa berat bagi mereka yang tidak menyadari bahwa ibadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat saat turunnya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada sahabat berdebat waktu itu. Ada 3 orang sahabat karena kepingin melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang satu menjalankan setiap hari puasa terus begitu. Terus yang satunya lagi sholat terus. Terus yang satunya lagi baca Quran terus. Nah, setelah itu 3 orang ini diskusi siapa yang terbaik dari 3 orang ibadahnya ini. Apa sing sholat terus, apa sing ngaji terus, apa sing puasa terus. Akhirnya matur kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ngajak 3 kawannya tadi sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ada 3 sahabat mempraktekkan ibadah dengan 3 cara. Yang pertama sholat terus, yang satu ngaji terus, yang satu puasa terus. Mana dari mereka bertiga ini yang paling baik? Apa jawab Rasulullah SAW? Bahwa ana nabiyun, saya nabi. Namun demikian asumu wa afturu, aku ki ya poso tapi ya juga buka. Jadi tidak poso terus. Terus yang kedua, akumu wa anamu, aku ki ya bangun sholat terus tapi juga istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga nikah, punya keluarga. Nah, dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah ini harus sesuai dengan kemampuan kita. Segala sesuatu itu kalau berlebihan memang kurang baik. Oleh sebab itu para santri sekalian, ya jangan kita ini ngentengke ibadah, tapi juga jangan kita ini memberatkan kita beribadah. Sing paling baik itu memang sakmadya, bahwa agama kita adalah agama yang mudah, tidak dipersulit. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.